ya. Ketika kita punya apa bahan, maka bahan juga sumbernya harus disampaikan. Nah, pemiliknya ini salah satu mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi sebetulnya materi yang akan Bapak bawakan pada Anda ini sebetulnya apa materi anak kuliahan sebetulnya ya, bukan anak SMA lagi, tapi untuk masalah dasar itu sama ya. Nanti juga kalau Anda kuliah nanti Anda akan mengenal akan ada pelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam, sebuah mata pengantar. Itu bahasannya sama, bahasan waktu SMA. Nah, teknologi informasi pun ini dasar di perguruan tinggi. Tapi ini disampaikan juga bisa disampaikan di SMA karena hanya berisi basic saja. Nah, kenapa PPT ini hasil curian? Ya karena saya ngopi dari sana, dari Mbak Umi itu ya. Makanya saya tulis PPT ini hasil curian ya. Seperti itu. Bagusnya sih buat PPT disiapkan oleh kita sendiri bagusnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Tapi jangan dituruti ya, karena ini Bapak ini mepet waktunya dan Bapak akhirnya mengambil sesuatu yang sudah ada. Walaupun yang ada di sini mungkin belum lengkap ya, tidak lengkap semua, tapi tidak apalah. Oke, nah di sini kita berbicara sesuai dengan tema dari SKC sendiri ya, di mana Bapak kebagian pertemuan pertama, ini mungkin pertemuan pembuka, selanjutnya mungkin ada pertemuan-pertemuan lagi. Nah, di sini Bapak kebagian dasar informasi teknologi ya. Tadi sudah disampaikan melalui YouTube tadi milik Puan presentasi apa itu teknologi informasi sudah dijelaskan ya. Yang dikatakan informasi di sini adalah maksudnya informasi itu bukan hanya sebatas jadi kalimat informasi itu sebetulnya kalimat data ya. Teknologi informasi, teknologi data gitu. Jadi yang dikatakan informasi itu bukan hanya sebatas pengumuman, bukan seperti itu, tapi lebih luas lagi di sana itu isinya data ya, baik pengumuman atau tadi kan seperti tadi kan ada storage, ada penyimpanan seperti itu ya. Jadi yang dikatakan teknologi informasi itu bukan sebatas pengumuman atau kalau bahasa Sunda itu bewara, tapi ada penyimpanan data yang bisa diakses atau disampaikan atau mungkin ada timbal balik antara menyampaikan dan mengirim dan dikirim seperti itu. Ya, nah itu kita lanjut nih ke sini dulu nih, ada pengertian di sini kita bisa baca. Nah, teknologi itu adalah suatu alat yang diciptakan urang badageun mengenaheun. Suatu alat yang diciptakan teknologi itu di sini oleh manusia yang digunakan untuk mempermudah manusia. Katanya seperti itu ya, bukan katanya tapi memang benar itu seperti itu. Ini maju sorangan kalau seperti ini. Oke. Nah, ini suatu alat yang diciptakan, teknologi itu suatu alat yang diciptakan oleh manusia ya. Kemudian informasi sendiri adalah data yang diolah yang berguna bagi penerima informasi. Jelas kan di sini informasi adalah data ya. Nah, ini jadi kadang-kala gitu ada informasi, woi KBM, ada informasi dari sekolah KBM itu masuk Senin sekarang. Nah, Senin sekarang tanggal 6 ya. Masuk KBM katanya ya. Itu betul ya, tapi nanti kita tunggu aja pengumuman selanjutnya dari wali kelas. Nah, informasi di sini itu yang mungkin yang biasa kita dengar, informasi itu adalah sebuah berita. Nah, sedangkan dalam sebuah teknologi informasi yang dimaksud itu tidak sekedar berita, tapi lebih luas, yaitu data yang diolah yang berguna bagi penerima informasi. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan teknologi informasi itu adalah teknologi penyampaian data, ya, data yang disampaikan. Jadi lebih luas dari sekedar berita itu. Nah, kemudian di sini ada pengertian teknologi informasi, bisa kalian baca ini menurut para pakar ya, seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi ya, seperti itu. Ini bisa dibaca dan ini akan saya bagikan juga nanti buat Anda
karena waktu 45 menit, jadi Bapak akan langsung skip saja. Nah, ini tidak, kemudian dari Martin ini lebih unik, tidak hanya terbatas pada teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga untuk mencakup. Nah, seperti itu, silakan baca. Kemudian teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi ya. Ini jadi intinya teknologi informasi yang dimaksud itu adalah data secara teknologi. Nah, kemudian kita langsung skip saja ke sini ya. Di sini teknologi informasi yang dikelompokkan. Ya, kita bisa mengenal di sini ada teknologi masukan. Nah, masukan itu seperti keyboard, mouse scan ya, seperti itu bisa dibaca. Kemudian keluaran seperti apa? Ini sebetulnya ada ini semua itu hardware ya, bukan software ini seperti itu. Nah, ini silakan nanti akan Bapak bagikan saja karena untuk mempercepat saja. Nah, ini komunikasi jarak jauh, dan lain-lain. Ini kita bagikan saja nanti ya. Karena akan saya skip ke intinya. Nah, oke. Nah, di sini ini adalah pengguna superkomputer untuk keperluan spesifik. Nah, ada nggak komputer seperti ini? Besar, ya. Komputer juga itu sebetulnya segede ini sebetulnya. Laptop Anda seharusnya seperti ini ukurannya. Jadi sebagai satu rumah, ya. Seperti rumah ini. Nah, ini. Nah, kemudian mempelajari komputer itu ya mungkin akan terbentur dengan istilah-istilah mata pelajaran lain sebetulnya ya, seperti matematika pun sangat diperlukan ya. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, cuma Bapak ini tertarik dengan gambar ini ya. Nah, kalian bisa menemukan sejarah perkembangan komputer itu ada filmnya ya. Ada film yang membahas tentang sejarah komputer yang ditemukan oleh Alan Turing ya, itu kejadian sekitar di Jerman. Kalau tidak salah judulnya itu The Imitation Game. Ya, The Imitation Game. Nah, kalian bisa cari ini yang seperti ini gambarnya agar Anda tahu ini bahwa sejarahnya komputer, informasi secara teknologi itu dimulai dari sini. Ya. Nah, ini posternya The Imitation Game. Ya. Silakan Anda kalau mau ingin tahu itu silakan. Karena kalau baca buku itu mungkin akan jenuh. Beda dengan lihat film. Ya, kalau lihat film itu tidak akan jenuh. Dan menurut saya ini film sudah sangat sesuai dengan sejarah aslinya. Ya, walaupun ada tanda kutip di sana. Jadi Alan Turing ini salah seorang gay ya. Nah, Anda jangan seperti itulah. Diambil hikmahnya. Nah, di sini saya juga ini sangat salut. Kenapa dulu SKC pernah ada lomba main catur, ya? Dulu SKC itu ada event main catur, oke? Dulu SKC ada event main catur. Nah, itu bukan ikut-ikutan karena dia di Corbuzier. Ya kalau mungkin saya nggak tahu aslinya gimana. Itu bukan karena ikut-ikutan ada Dewa Kipas, bukan seperti itu. Tapi di film Alan Turing itu menceritakan bahwa ternyata sistem komputer itu berdasarkan permainan catur. Di sana itu ada, ya, ada strategi, ada pengumpulan, ya. Nah, kembali lagi ke bahasan kita tentang dasar informasi. Teknologi informasi itu adalah teknologi penyampaian data, ya, informasi secara digital. Kalau di dunia dunia kita, di dunia komputer, ya. Kemudian dasar informasi teknologi itu sendiri yaitu kalau di buku di bahasan PPT tadi itu mungkin akan membahas sejarah perputaran secara teknologi ya. Tapi menurut sejarah, bukan tapi ini. Menurut sejarah, informasi itu dimulai dari sejak orang mengenal bahasa. Ketika seseorang mengenal bahasa, maka di sanalah informasi itu pertama kali ada, ya. Tapi masih informasi sebatas berita, ya. Informasi sebatas berita. Belum ada informasi dalam bentuk data atau
eh, hal yang bisa diakses ya antara masukan dan keluaran seperti itu. Secara keilmuan itu dasar informasi teknologi itu adalah dimulai sejak orang itu mengenal bahasa. Yang pada akhirnya terus-terus berkembang dan pada suatu masa di mana dunia mengenal teknologi industri yang kita kenal sekarang itu industri 4.0 yang seperti itu. Nah, maka kalimat informasi itu semakin tinggi. Informasi tidak sekedar hanya sebuah berita saja, melainkan sudah berbentuk data, ya, file gitu kan, yang tidak hanya disampaikan secara lisan. Nah, ini kan pengertian secara keilmuan seperti itu. Orang ketika mengenal bahasa, maka informasi di sana sudah berlangsung. Nah, makanya sedangkan saya karena Bapak orang beragama, itu Bapak berpikirnya justru informasi itu sudah ada sejak manusia sebelum manusia diciptakan, ya. Karena malaikat itu sudah ada sebelum ada manusia. Mungkin malaikat dulu itu menyampaikan informasi kepada Azazil, ya, kepada iblis ketika iblis masih menjadi makhluk yang kasat mata. Ya, karena kalau balik lagi ke agama, itu setan itu dulu kasat mata, sama seperti kita, ada tubuhnya gitu kan ya, kasat mata. Dan terjadilah bencana di muka bumi ini, Bapak yakin pasti ada penyampai pesan ke sana. Ya kemungkinan itu Jibril. Ini tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya ya. Seperti itu. Dan pada akhirnya Ajajil itu menjadi makhluk yang paling suci sehingga diangkat ke langit dan pada akhirnya kalian tahu sendiri terciptalah Adam dan Ajazil nah, menolak untuk bersujud kepada Adam dan pada akhirnya menjadilah eh, istilahnya itu yaitu istilahnya itu membangkang kepada sang pencipta. Dan terjadilah proses sampai Adam ada. Nah, tetap di sana itu informasi itu disampaikan oleh malaikat. Apalagi ketika zaman Rasulullah, maka informasi itu disampaikan dari informasi dari Tuhan disampaikan kepada Rasulnya itu melalui malaikat. Nah, kemudian Rasul akhirnya membawa sebuah pesan Rasul itu. Ini mohon maaf yang non muslim ada nggak? Kalau ada yang non muslim Saya anggap Pak, saya Pak. oh ada. Talenta. Oke. Ada. Oke, mungkin ya. Jadi gini ya, Bapak tidak akan membandingkan antara agama ya, enggak ya. Mungkin talenta, Iya mungkin Pak. mungkin Yesus ya, mungkin Yesus ya. Iya boleh Pak. Yesus itu disampaikan pesannya oleh Gabriel, oke seperti itu. Dan pada akhirnya, ini baik lagi, untuk yang Islam itu akhirnya Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran. Al-Quran itu sebuah data sebetulnya. Dan untuk yang non-Muslim, itu Yesus itu membawa Injil, itu sebuah data sebetulnya ya. Nah terlepas dari apa, itu balik lagi kalau masa keimanan itu hanya selintas saja seperti itu. Jadi menurut Bapak yang dikatakan informasi, itu tidak ada saat manusia mengenal bahasa, ya. Tapi ada sejak manusia itu ada sendiri, bahkan sebelum manusia itu ada, itu informasi sudah ada, seperti itu. Cuma kalau nanti misalkan ada pelajaran TIK yang membahas ya tolong jangan membahas apa yang Bapak katakan ini. Kenapa? Karena mungkin akan berbenturan sama seperti ada teori manusia itu diciptakan dari monyet gitu kan. Maksudnya evolusi dari kera gitu kan. Lantas ketika pelajaran sejarah kita mengisi bahwa manusia itu misalkan di dalam sejarah itu misalkan Pithecanthropus erectus ditemukan dan kita menjawab tidak mau jawab karena saya tidak mempercayai. Ya itu kembali lagi kepada Anda. Ya sebetulnya kalau Anda seperti itu pasti akan disalahkan karena keilmuan tidak seperti itu. Nah, disinilah ada perbedaan. Ternyata antara keilmuan dengan religi itu ada yang berbeda. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Yang menanggapinya itu ya dengan kesadaran diri saja. Ada sesuatu ilmu yang harus kita pahami secara hati, ada materi yang kita harus pahami secara biasa saja, gitu kan. Nah, kembali lagi kepada teknologi informasi. Informasi itu dikenal sejak manusia mengenal bahasa. Itu betul. Ketika manusia mengenal bahasa, maka disitulah informasi ada.
ya. Nah, kata Bapak tadi informasi ada sejak apa sebelum manusia diciptakan. Ya itu kan pendapat sendiri. Jadi boleh ada pendapat sendiri. Ya, kalau ada pendapat sendiri boleh. Nah, secara keilmuan, informasi itu ada sejak manusia mengenal bahasa. Tapi Anda misalkan punya teori lain. Wah, justru teknologi itu ada ketika adanya invasi. Apa filmnya itu ada yang gede itu, yang tinggi itu. Bahwa manusia diciptakan dari alien, ya apa sih? Yang seperti itu boleh punya pemahaman seperti itu. Nggak salah, gitu kan ya. Nah, justru seorang guru yang moderat ketika siswanya memiliki teori lain, itu bagus sebetulnya. Pas saya meyakini bahwa manusia itu dari alien, dari planet Namek, itu nggak apa-apa, silakan kembali lagi kepada Anda ya. Cuman kan dari ini kembaran saya ikut-ikutan nebeng saja nih. Cuma masalah kebenaran Anda yang menentukan. Cuma ada ilmu yang secara umum berlaku sama. Ya. Berlaku sama itu, misalkan seperti ini dasar teknologi informasi, bahwa informasi dulu ada ketika atau sejak manusia mengenal bahasa. Itu ya. Namun pada saat itu informasi yang dimaksud adalah hanya sebatas berita dan hanya berbicara. Ya. Makanya ke Anda akhirnya kalimat informasi sering dikatakan kalimat berita. Informasi dari TV One, berita dari TV One, gitu kan? Informasi ya. Metro TV, berita dari Metro TV. Nah, sebetulnya yang dikatakan informasi dalam teknologi itu lebih besar dari itu, yaitu data, penyimpanan data. Yang karena pada akhirnya manusia itu berteknologi, mampu menciptakan, ya. Dulu itu terciptalah sebuah dulu itu penyampai pesan pada akhirnya ada disampaikan melalui burung merpati, merpati pos, makanya gambar tukang pos gambar merpati disampaikan melalui merpati, itu kirim berita sebetulnya, ya. Berita bahwa kita akan menyerang anu, dan biasanya perperangan seperti itu. Pada akhirnya dikembangkan menjadi tukang pos, ada jasa pos, ada layanan pos. Itu ada filmnya juga ya, ada filmnya itu tentang yang kalau nggak salah pemainnya Mel Gibson, seorang tukang pos zaman jadul, yaitu naik kuda kemana-mana hanya untuk menyampaikan surat seperti itu. Pada akhirnya menerima teknologi, akhirnya teknologi ada, tukang pos naik mobil, ya. Ketika Otto bersaudara menemukan kendaraan, ya, karena saya di STM, jadi saya tahu bahwa yang menemukan mobil itu adalah Otto, ya, bukan Harrison Ford. Nah, kemudian sampai pada orang mengenal komputer seperti yang Alan Turing itu, ya. Nah, akhirnya komputer, di film The Imitation Game itu Alan Turing itu bisa kelihatan. Termasuk ketika kita membaca biografi, kita membaca buku sejarah Alan Turing, itu dikatakan komputer itu gede, seperti tadi PPT yang tadi sampai yang Bapak tadi perlihatkan. Komputer itu segede rumah sebetulnya, datanya itu segede rumah. Nah, dengan teknologi sekarang itu semakin kecil, bahkan sampai handphone pun ada yang handphone sangat kecil, di mana informasi data bisa diakses dari sana. Nah, ada hanyanya nih, sekecil apapun perangkat Anda, itu hanya sebagai media saja, ya, media saja penyimpanan yang kecil sebetulnya. Jadi ketika Anda mengenal ini sebuah handphone, ini informasi saya ada di sini, ini foto saya di sini, ini sangat luas menyimpan data, sebetulnya ini kecil. Ada yang lebih besar dari ini. Apa itu? Server Google tentunya, ya. Bahkan ketika kalian membuka website Seman 1 Ciranjang, nah, ukuran website Seman 1 Ciranjang itu segede apa? Itu berukuran 50 cm kali 50 kali 50 lah. Di sanalah sumbernya itu. Anda membuka website itu sebetulnya membuka komputer. Membuka komputer yang ada di lab itu sebetulnya. Nah, servernya di sana. Handphone pun memiliki server sama. Ada yang servernya ada yang di dalam sini. Ada servernya yang terkait ke server lain. Ya.
Karena teknologi sekarang sudah berbasis jaringan, jadi saling berbagi informasi, saling berbagi data. Otomatis semua handphone rata-rata itu dikuasai oleh Google ya, perusahaan Google. Kita punya data di Google. Kita pun punya data di sini. Ya, sama. Nah, dulu informasi mungkin hanya sebatas man to man. Saya kirim pesan kepada Elsa. Elsa kirim pesan kepada saya. Kalau sekarang pesan itu bisa dijadikan pesan bersama. Dulu ketika saya mengirim pesan kepada semua orang, itu mungkin harus buat surat satu-satu atau satu difotokopi, disebarkan. Nah, kalau sekarang dengan teknologi informasi, cukup satu surat saja, diposting di website, gampang, semua akan kelihatan, ya. Nah, jadi semakin berkembang informasi itu berdasarkan semakin berkembangnya otak manusia. Yang dulu dikatakan secara keilmuan bahwa informasi itu ada sejak manusia ada mengenal bahasa, pada akhirnya terus berkembang, di mana informasi disampaikan dari mulut ke mulut, ya, melalui bahasa. Akhirnya manusia mengenal tulisan, informasi dikirimkan melalui tulisan, ada yang via manusia, antar manusia ke manusia, melalui ajudan-ajudan, seperti misalkan informasi Genghis Khan kepada Raja Nusantara waktu itu informasinya kan dari mulut, ya, bahwa Genghis Khan akan menjajah Nusantara. Nah, seperti itu. Tahu-tahu malah dipotong sama itu tuh raja di kita telinganya. Nah, itu. Sekarang kalau Genghis Khan sekarang hidup, kemungkinan Genghis Khan tidak akan mengirim orang. Karena apa? Tahu akan dipotong telinganya oleh Raja Indonesia, oleh Pak Jokowi misalkan. Ya, seperti itu. Kalau dulu kan raja ya kita, karena kita masih kerajaan. Mungkin dia akan kirim pesan apa? Melalui email. Nah, kan semakin berkembang gitu. Kalau sekarang saya kirim pesan ke Faruk, walaupun pesannya nyeleneh, nggak mungkin saya telinga dipotong. Kan jauh saya. Paling saya diblokir sama dia gitu, pesannya tidak akan sampai gitu. Nah, dulu jadi kita ambil kesimpulan karena Bapak tadi berbelit-belit. Secara keilmuan, informasi itu ada ketika manusia mengenal bahasa. Itu yang logisnya. Itu secara keilmuannya. Perihal Bapak ngomong agama, yaitu telangkung Anda semua ya. Atau misalkan Anda meyakini bahwa manusia itu diciptakan dari alien. Kan itu ada teori seperti itu ya. Nah, itu silakan. Tapi secara keilmuan, teknologi itu dikenal ketika manusia mengenal bahasa. Kemudian manusia mengenal bahasa itu akhirnya ada pertukaran informasi. Orang dan orang itu saling berbicara. Ya. Itu berbicara, itu bertukar informasi. Kemudian orang mengenal tulisan, informasi dikirim melalui tulisan. Namun hanya sebatas informasi berupa berita atau percakapan. Belum ke data. Nah, terus yang pertanyaannya, data itu apa sih? Ya, data itu lebih besar, data itu informasi yang lebih besar cakupannya. Kalau berita itu kan terarah, ya, terarah gitu. Data itu lebih besar, itu dari cakupan berita itu tersendiri. Nah, semakin dunia ketika manusia mengenal bahasa, mengenal tulisan, akhirnya manusia itu mengembangkan pada akhirnya, karena manusia itu sifat naluri manusia itu selalu ingin berkembang ya. Manusia itu selalu ingin berkembang. Manusia itu bukan berarti manusia itu tidak puas. Memang manusia itu punya hal negatif, selalu tidak puas. Tapi hal positif dari sana, ketidakpuasan itu ternyata melahirkan manusia ingin berkembang. Ya. Dulu kakek kalian itu pakai celana salempak saja, kolor saja sudah bangga. Ya. Kakek kalian ketika zaman penjajahan, perang pakai celana pondok. Ya. Kalian sering lihat film perang kan, pakai celana pendek, kalau merapi, PDL, PDH. Tapi ke bawahnya kenapa celana pendek, pakai bambu runcing, ya. Seperti itu. Kalau sekarang tentara enggak kan, ke bawahnya itu wah, pakai sepatu juga udah rapi banget gitu kan. Nah, apa? Rasa ingin berkembang itu tinggi di manusia. Jadi ketika informasi dulu ketika hanya sebatas kalimat, ucapan, mengenal tulisan, kemudian mengenal penaklukan manusia itu, dalam hal yang Bapak maksud bukan penaklukan penjajahan ya, maksudnya penaklukan kuda, penaklukan unta sebagai alat transportasi.
alat transportasi itu akhirnya dipakai dalam penyampaian informasi. Narai kuda, manusia mengenal perahu, informasi melalui perahu, gitu kan. Nah, sebetulnya pada saat itu ada informasi data di mana ada penyetoran itu upeti, istilahnya itu yang memakai kuda. Itu kan sebuah data sebetulnya. Upeti itu data. Ya. Upeti itu data. Ya, seperti saya membuka donasi via Saweria. Itu kan mengirim data. Anda itu mengirim data ke saya berupa nominal rupiah kepada saya kan. Apalagi kalau channel YouTube ya, kalau dimonetisasi. Itu ada data yang tersimpan di Indodax. Sebuah angka itu data. Informasi bukan, dibilang informasi iya. Tapi dibilang bukan juga. Tapi kalau dibilang data, itu data. Data berupa angka yang bisa saya ambil angka tersebut. Kalau informasi berita, mungkin Bapak hanya akan mengambil berita. Termakan oleh otak. Di hati, udah. Tapi kalau data, itu lebih besar dari informasi. Contoh seperti tadi, angka dari YouTube misalkan, ngirim ke saya monetisasi via Indodax misalkan. Informasinya mungkin angka, tapi angka itu bisa saya tarik. Tidak hanya dimakan oleh otak saya dengan hati saya sebagai informasi, tapi informasi itu bisa saya bawa kemana, ke kantor pos, di mana dicairkan. Akhirnya jadi duit. Nah, itu perbedaan data dengan informasi. Jadi data itu lebih besar dari informasi. Kalau informasi mungkin hanya sebatas berita. Kalau data itu lebih luas. Makanya dalam dunia teknologi yang dikatakan informasi itu bukan hanya sekedar berita, tapi data yang dimaksud itu data. Karena kalau kita berbicara data, itu luas. Ya, kalau data itu luas. Bisa berita, bisa sesuatu yang lebih seperti tadi Bapak ilustrasikan, misalkan Saweria, yang di sini di channel di SKC ini ada yang sering Saweria, yaitu Haikal sering sekali tuh Saweria, Haikal sering promosi dia Saweria. Nah itu ya seperti itulah intinya. Nah itu mungkin dasar informasi. Adapun informasi secara teknologi sistemnya seperti apa bisa kalian baca karena durasi juga yang mepet ya. Durasi juga yang mepet, nanti akan Bapak bagikan PPT tadi, BPT HP hasil curian ya. Nah, informasi juga nah, di sini ada informasi juga untuk zaman sekarang bisa dicuri. Nah, seperti itu. Maka berhati-hatilah dalam membagi informasi. Contoh di sini ada Devina men-live streamingkan acara ini. Kenapa dibatasi? Ya mungkin supaya tidak dicuri orang lain. Jadi kita dulu yang harus tahu informasinya. Setelah itu baru boleh dicuri oleh orang lain berupa share publik. Nah, seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak yang ingin Bapak katakan, sampaikan ke kalian karena durasinya itu hanya 45 menit ya, dan ini juga mungkin sudah lebih. Jadi hanya itu Bapak sampaikan secara singkat. Kemudian pada akhirnya ya kita jangan berbicara masalah jadul zaman dulu, informasi dari bahasa ya. Kalau kita hanya mengenal bahasa, terus-terusan kita membahas dasar informasi ya kita pada akhirnya akan kembali ke zaman dulu. Nah, kita sekarang ikuti zaman. Sekarang zaman informasi berbasis digital. Nah, pada akhirnya berarti informasi itu disampaikan secara digital. Maka kita harus mengenal dunia digital itu sendiri. Makanya di sini ada teknologi. Di atas kalimat informasi ada teknologi. Informasi diolah oleh teknologi. Karena kita hidup di zaman teknologi. Jadi ketika kita mengenal dasar informasi, ya cukup kita mengenal sejarahnya saja. Nah, bukan berarti kita juga terus mengulik sejarah itu. Siapa sih orang pertama yang bisa berbicara? Nah, itu makin akan berbenturan dengan apa? Dengan agama tentunya. Ya. Untuk saya orang Islam ya pasti saya akan meyakini agama saya. Untuk yang non muslim mungkin berbeda, ya. Atau paham lain, jangan agama, paham lain. Ada paham yang misalkan ateis bahwa manusia diciptakan itu ada tersendiri. Itu mungkin akan berbeda.
ya. Makanya kita jangan bahas ke yang lalu, karena kita sekarang hidup zaman now. Saatnya kita mengembangkan informasi ke dalam teknologi kemasan. Ya, saat ini sudah maju, sebetulnya teknologi saat ini sudah maju. Cuma ingat, kembali lagi yang saya katakan, manusia itu selalu punya hal negatif, tidak pernah puas. Tapi positif dari sana, ketidakpuasan itu melahirkan positif sebetulnya. Apa? Manusia berkembang dengan baik juga. Ya, ketika manusia tidak pernah puas, kalau disalahgunakan ya jadi dosa. Tapi ketika manusia tidak puas dan digunakan dengan ilmu, dengan otak, dengan keinginan, maka akan terjadi perubahan positif di mana ketidakpuasan itu akan melahirkan sebuah ilmu yang baru, ya. Tapi tolong, ketidakpuasan itu jangan menjadikan kalian sombong. Saya tidak puas, akhirnya serakah, itu salah. Saya tidak puas nih, seperti ini informasi. Kenapa Zoom tidak bisa saling nggak ada stikernya misalkan, emang lain gitu ya, kenapa Zoom nggak bisa kirim stiker, yang ada cuma kirim emot. Saya tidak puas, saya mau buat Zoom itu ada stikernya misalkan. Akhirnya kita membuat, berhasil. Nah, itu salah satu bentuk ketidakpuasan, tapi dalam hal positif, dikembangkan. Teknologi informasi sudah ada, teknologi informasi itu sudah ada. PR kita sekarang bagaimana? Ya, kita kembangkan. Itu intinya. Dasar informasi intinya itu, kita kembangkan yang ada. Jadi yang dimaksud dengan dasar informasi bukan berarti kita mempelajari dasarnya, sejarahnya keperadaban, tapi sebagai pondasi kita melangkah. Dulu aja manusia itu mengenal bahasa, akhirnya mengenal tulisan, gitu kan? Sampai mengenal pengiriman informasi. Dan sekarang kita, apakah kita akan membahas yang lalu? Tidak. Kita bahas pondasi itu akan menjadikan pondasi kita untuk mengembangkan informasi supaya lebih modern, ya. Yang ketika kita penasaran, ingin mengembangkan, itu bukan ketidakpuasan dalam hal ini, tapi dalam artian ingin mengembangkan. Ketidakpuasan itu ya serakah. Kita buka 10.000 atau puas yang 100.000 akhirnya mencuri, yaitu ketidakpuasan yang negatif. Nah, ya, yang positif seperti apa? Ada 10.000, yang 100.000, jadikan 10.000 itu usaha untuk menghasilkan 100.000. Nah, itu positif. Ketidakpuasan teknologi, saya nggak puas nih. Contoh seperti ini, Anda nggak puas nih dengan apa? Misalkan contoh, Anda tidak puas dengan website sekolah, misalkan, nggak apa-apa, silakan. Anda punya ide, ingin mengembangkan, boleh, itu diperbolehkan. Buat ide muncul. Dulu kan ada aplikasi, pernah di SKC aplikasi apa aplikasi. Kalau saya masih pasang, saya nggak tahu kalau Anda ya. Kalau saya masih pasang, dulu SKC pernah. Nah, itu contoh yang bagus nih. Ya, seperti ini, Semancir app. Aduh, saya pakai ini, pakai background, jadi kadang menghilang nih. Nah, seperti ini ya. Oh, saya masih pasang. Nggak tahu kalau orang SKC masih pasang atau kagak nih. Nah, itu contoh bentuk ke apa ingin mengembangkan, ya. Dikatakan tidak puas, tidak. Bisa juga. Tapi itu hanya lingkup kecilnya. Ketidakpuasan itu lingkup kecilnya. Lingkup besarnya apa? Ingin mengembangkan. Lingkup besarnya apa? Dia itu menguasai dasar informasi. Saya tahu informasi sebatas ini. Dan ini akan jadikan fondasi saya untuk mengembangkan. Ya. Dikembangkan. Nah, itulah. Jadi inti dari dasar informasi adalah ketika Anda mengenal dasarnya, ternyata sejarah informasi seperti itu, maka tugas kita adalah mengembangkan informasi tersebut untuk lebih luas lagi, lebih mudah lagi diakses. Apalagi kita mengenal sekarang informasi ternyata harus pakai WA, harus pakai pulsa maksudnya. Bagaimana suatu saat ke depan nanti informasi itu tidak menggunakan kuota. Terus terang, Bapak pun ingin menemukan cara kita berbagi pesan tanpa membeli kuota, ya, karena menggunakan kuota itu jahat di dompet, ya, sampai-sampai
ya kita punya rencana beli sesuatu tidak jadi karena kuota yang mepet. Itu Sapira mengalami sendiri. Ingin beli make up tidak terbeli make up karena harus KBM. Make up pipa 40.000 akhirnya harus dibelikan kuota 3 giga. Nah, itu dasar kalian. Misalkan ketika kalian mengikuti eskul ini selama 3 tahun, Anda tidak bisa menemukan yang seperti Bapak impikan itu, jangan berkecil hati. Suatu saat Anda akan kuliah. Mungkin suatu saat Anda lah penemunya, di mana Anda menemukan sebuah sistem di mana orang tidak usah lagi memberi kuota dan bangkrutlah perusahaan-perusahaan kuota yang ada di dunia ini. Ya, kemudian mereka akan mengecek streaming, Zoom, streaming YouTube, mencari siapakah penggagasnya. Ternyata almarhum Indra Hendrawan yang pernah ngomong, dan pada akhirnya Depina menemukan sebuah sistem di mana orang tidak usah membeli kuota HP, tiba-tiba ada kuotaan sendiri gitunya, bisa online sendiri dengan penemuan Depina. Depina dimusuhi oleh semua seluler misalkan, dan akhirnya Illuminati bertindak untuk membasmi Depina. Aduh, jadi nyambung kayak itu tadi kan. Oke, sekian dari Bapak ya, intinya seperti itu. Oke. Jadikan, maaf Pak Faruk, terakhir nih, jadikan dasar informasi sebagai landasan kita untuk terus mengembangkan informasi. Itu intinya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Indra atas materinya. Jadi bisi yang pusing gitu ya, karena ini berkaitan dengan filsafat juga. Orang IPS mah ngerti lah, gitu. Orang IPS mah karena ini filsafat kesana kesini tuh. Jadi gini, kita kita runtuhkan secara runut ya. Jadi informasi teknologi itu pada dasarnya bukan sekedar berita seperti yang dicontohkan tadi, tapi informasi itu meliputi segalanya, disebut data. Apa meliputi segalanya itu? Ada nama, ada angka, ada waktu, ada tujuan, ada pesan, ada berita, ada ukuran, dan lain-lain. Hal yang berisi nilai gitu. Nah, itu disebut data dan termasuk ke informasi. Nah, data inilah yang menjadi tonggak atau objek dari teknologi itu. Karena teknologi kan tujuannya untuk mengelola data itu, untuk mengubah, untuk memodifikasi data itu. Perangkat teknologi seperti komputer atau HP itu hanya medianya atau alatnya untuk proses pengelolaan data, pembuatan, perubahan, editing, manipulasi, dan lain-lain. Nah, dalam komputer, data itu diartikan sebagai, kalian pasti tahu, file. Namanya file. Nah, file ini ada doc, ada PDF, ada PPT, ada JPG, ada PNG, ada exe, dan lain-lain. Nah, yang itu data. Itu file. Di dalam file itu terdapat beberapa banyak data. Nah, semakin banyaknya data yang kita dapatkan, seperti kata Bapak tadi, semakin berkembang dan majulah kita. Kenapa kita dulu dijajah? Karena kita mendapatkan datanya sedikit. Orang lain sudah mengenal jas, kita masih pakai celana pendek gitu tadi. Orang Eropa kan waktu datang ke Indonesia, karena memang mereka sudah mendapatkan data yang banyak, jadi tampilannya gaya militernya gitu kan, pakai dasi, senjatanya udah pakai senapan, tapi kita masih pakai golok gitu. Itu data. Nah, contoh data dalam teknologi komputer itu cuma 3. Yang pertama input, yang kedua prosesnya, yang ketiga output. Pemasukan, prosesnya, lalu pengeluarannya, hasilnya jadi apa? Saya share screen dulu ya. Misal, share. Oke, muncul nggak, guys? Belum. Belum ya? Oh iya, saya lagi ini ya. Bentar. Berwallpaper. Share screen. Kok gak muncul? Aduh.
Oke. Berarti share screen-nya Nah, ya, jadi ini Faruk sedang menyampaikan data sebetulnya. ya, data itu simple. Jadi ini disimpelkan aja yang tadi Pak Indra ya. Cukup Ya, tiga, betul. cukup tiga. Pertama satu yaitu input. Ini tuh. Oke, ini yang pertama input ya. Yang pertama input masuk, dua prosesnya gini. Nah, proses itu apa ya? Proses inilah pokoknya di modif, bisa diedit, buat dan lain-lain. Proses, lalu ketiga itu output. Ya, nah nanti materi ke depan kaca kelas sebenarnya tiga ini pada intinya input, proses, output. Output itu hasil, hasil. Nah, draw lagi kita. Mana ya belum? Nah, misal apa ya? Drawnya ini udah bisa di set sebenarnya. Kenapa gak muncul ya? Nanti kalau Devina menemukan cara nih kuota tanpa kuota mungkin bagus share screen ya. Ini teh baru wallpaper, seriusan? Iya Kak, baru wallpaper. Kalau tadi Gunung, udah. gunung Kalau ini muncul semuanya. muncul. Iya iya, udah. Oke. Misal nih ya, ini close dulu. Harus dulu. Misal nih ya, ini saya pakai Linux ya, bukan pakai Windows. Ya, sedikit anti sekarang Windows itu. Nah, Anti bajak, anti bajakan. kita bikin. Ketika membuka komputer ya, kita berada di proses input. Klik kanan, misalnya kita bikin file, kita buat data. Mana tadi? Nah, close dataku. Nah, berhasil proses input. Sekarang kita input lagi karena masih kosong, cuma cangkangnya doang gitu ini tuh. Look, sorry, ini share screen-nya cuman yang tulisan putih. Bener gak share screen-nya? Iya benar. Nah, Iya, ya buat itu. perbesar aja Ruk, itu perbesar aja jadi ngetiknya bisa bebas. Cek, ada suaranya? Ada Kak. Nah, jadi itu ya intinya ketika kita ini ketika kita ini pilih pilih teks lalu kita klik ini, nah ini kita di proses input skc gitu. Nah, kita klik, nah itu udah diproses. Setelah jadi gini, kita save nih ke JPG atau PNG. Nah, itu jadi output gitu. Itu pada intinya. Gimana? Mengerti nggak? Dari sepanjang itu, pada intinya cuma tiga. Input, proses, output.
disebut data. Nah, nih materinya kalau mau dibaca selengkapnya ada di chat. Ya betul Itu Pak. paling. Terima kasih Pak Ruk. Itu penambahan ya. Mungkin tadi Bapak ini berbahasa seperti filsafat ya, karena saya seorang filsafat. Nah intinya memang kalau kalian buka materi tadi yang dok tadi, karena kan durasinya juga mepet juga. Kalau kalian ini silakan kalian download, itu sudah di-sharekan. Intinya memang tiga, ada proses itu yang ada yang input, yang proses dengan outputnya. Kalau kalian buka di sana itu diterangkan ya. Dan memang intinya dasar informasi cuma tiga itu ya. Hanya tadi Bapak kenapa berbicara seolah-olah seperti Bapak filsafat mau mendalam gitu. ya, mendapat filsafat mendalam seperti itu agar tujuannya begini ya. Manusia itu kan jatuh karena kesombongan, karena kita sangat menguasai ya, kita menguasai ini gitu kan. Nah, yang ingin Bapak sampaikan, tetap kita harus tahu juga jangan sampai kita itu terus terang anak eskul SKC itu eskul tertinggi menurut Bapak. Bahkan sekolah pun tahu SKC itu eskul yang baru kemarin ya, anak kelas 10 mungkin belum tahu ya. SKC itu tidak lama. SKC itu eskul yang baru lah, kalau dibudakeun maka rek 3 tahun gitu kan. Tapi ini eskul melejit sangat tinggi. Nah, kenapa Bapak berbicara filsafat itu? Agar kita tahu basic kita. Karena ke depan eskul SKC itu adalah eskul yang akan menjadi tonggaknya. Contoh, Paruk itu kelas berapa, Ruk? Kelas 12. 12 Pak. Ya. Nanti teknologi informasi ini bukan teknologi informasi betul sebetulnya ya, tapi Bapak ingin kasih bocoran aja buat anak SKC. Dalam 6 bulan ke depan, Anda BAB di WC saja di sekolah itu bisa online. Ya. Sekolah itu punya sistem itu fiber optik di mana semuanya itu berteknologi. Maka siapakah yang akan mengurusnya ke depan itu pasti anak eskul SKC. Ya. Jadi sangat beruntung eskul SKC itu ya, karena ke depan kalau Anda sekarang kan kalau mau online itu harus dekat web ya, dekat ruang streaming, itu baru ada wifi. Nanti itu Anda ada di paling ujung, misalkan dekat kebun dekat sawah di tempat parkir, itu bisa online di mana-mana ya. Itu dalam waktu kapan? 6 bulan ke depan ya. Mungkin untuk angkatan Paruk dengan Sabik itu mungkin ya hanya beberapa saat akan menikmatinya gitu. Kelas 11, 2 dan 10 ya mungkin akan menikmati sangat lebih lama gitu ya. Dan itu terus terang, itu dalam waktu 6 bulan lagi itu akan ada pemasakan fiber optik. Nah, siapakah yang akan menguasai lebih dulu? Bapak yakin? Pasti anak-anak SKC. Kenapa? Karena memang dunia sekarang adalah dunia SKC, dunia digital, ya. Makanya dasar tadi seperti input yang proses dan output itu Anda harus menguasai. Kenapa? Karena eh, contohlah di kalangan guru saja yang menguasai ilmu per-IT-an itu tidak semua, ya. Otomatis akan melibatkan siswa juga. Nah, siapa yang akan dilibatkannya? Nggak mungkin eskul teater lentera, nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin eskul, saya mungkin eskul saya sendiri. Nggak apa-apa, ya. Karena kalau Bapak itu, Bapak tidak pernah memihak ke salah satu eskul. Anda tahu sendiri Bapak itu ada di 2 eskul, ada di lentera dan ada di SKC. Tapi saya tidak memihak salah satunya. Bahkan kalau masalah gaya, saya cenderung banyak gaya itu di eskul karate. Padahal Bapak bukan anak eskul karate, ya. Kenapa? Karena saya suka kegiatan apapun, ya. Makanya Bapak tidak pernah membedakan kegiatan apapun, sama untuk siswa itu. Cuman terus terang, untuk SKC itu punya nilai lebih. Kenapa? Karena Anda ada di bidangnya pada saat ini, yaitu teknologi. Jadi kuasailah dasar tadi yang akan dibahas nanti ke depannya. Mungkin pertemuan 2 bukan sama Bapak, mungkin sama Bu Julia, mungkin sama Faruk atau senior, mungkin dulu ya. Tapi prosesnya ada 3. Yep. Nah, Input, proses, dan outputnya.
dan nanti secara perlahan saja. Dan mungkin maaf Faruk, Ya, Pak. mungkin di sini juga walaupun di sini itu hasil dari apa seleksi, ya mungkin masih ada yang belum belum. Mm-mm. Ini harus ya. Tadi materi Bapak sangat dalam, tapi intinya tiga sama Faruk. Nah itu Faruk bisa mencerna apa yang Bapak katakan, ya. Dan nanti kalau Anda masih belum satu saja kuncinya itu Allahumma paksakan nanti juga akan mengerti dengan sendirinya. Nah, itu. Gitu ya. Nah, Karena kemauan belajar itu pasti akan menghasilkan. Oke, silakan dikembalikan Faruk. ya, itu. Jadi ini sebagai pembuka awalan, pada intinya kedepannya di kelas SKC ini kita akan mengulik-ngulik data. Data apakah itu? Data edit video, data edit foto, data edit web, data edit jaringan, wifi, dan lain-lain. Nah, terus gimana dong? SKC kelas 3 minggu sekali. Nanti di sela-sela SKC kelas ada program divisi yang mana mendalami bidang tersebut. Divisi IT. Halo Sabik, ada Sabik? Tes. Nah ini di divisi IT nanti ada pendalaman programming HTML. Nah, itu ikutan. Jadi kan kalau di SKC kelas ini cuma dilihat dari judulnya juga kan dasarnya. Nah nanti di divisinya akan mendalamnya. Gitu. Terus kalau misalnya belum puas, di divisi juga. Nah, sok ngulik cari-cari kursus gratis, webinar atau main game kayak karena di game itu punya banyak informasi sok gitu dalamnya. Itu kali ini satu nggak ada, Dik. Oke, kalau gitu kita kembali ke Putri Reni. Silahkan Putri. Oke, baik. Terima kasih, Faruk. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Indra telah menyampaikan materi-materi mengenai dasar teknologi informasi. Oke, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sok, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengenai dasar teknologi informasi.